Cerita yang akan gue bawain kali ini adalah sebuah cerita tentang orang yang memiliki IQ 145, tinggi hampir 3 meter, didiagnosis memiliki penyakit mental yaitu paranoid schizophrenia, mengalami masa kecil yang keras dan dia menjadi seorang pembunuh berantai. Ini adalah sebuah kisah tentang Ed Kemper yang memberikan sudut pandang yang menarik tentang bagaimana seorang pembunuh berantai menemukan bakat terpendamnya di usia yang masih sangat muda. Kemampuan memanipulasi sistem untuk mendapatkan kebebasan sehingga dia bisa terus membunuh dan kemudian menyempurnakan bakat yang mengerikan. Dengan seorang ibu yang abusive dan ayah yang temperamen, Ed Kemper adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang dibentuk dari genetika dan pelecehan untuk mengubah seseorang menjadi pembunuh. Clarnell Elizabeth Kemper dan Edmund Emil Kemper II menyambut anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki mereka ke dunia pada 18 Desember 1948 di Burbank, California. Ed Kemper kecil memiliki berat badan 5 kg saat lahir. Pada usia 4 tahun, tinggi badannya sudah melebihi rata-rata tinggi teman-teman seusianya atau bahkan yang lebih tua. Pada saat Kemper dewasa, ia tumbuh dengan tinggi hampir 2 meter dan yang mengesankan adalah berat badannya hampir 113 kg. Ukurannya yang mengerikan tidak banyak menghalangi korbannya untuk masuk ke mobilnya untuk perjalanan terakhir mereka. Seperti kebanyakan pembunuh berantai lainnya, Kemper menemukan cintanya untuk menyiksa dan menyakiti makhluk hidup di usia yang masih sangat muda. Pada usia 10 tahun, Ed Kemper adalah anak yang cerdas dengan sifat sadis yang tidak mengenal batas. Misalnya, dia pernah membakar kucing keluarganya hidup-hidup. Setelah kucing malang itu mati, Kemper menggali kembali kuburan hewan tak bernyawa itu dari tanah, kemudian memotong-motongnya dan meletakkan kepalanya pada sebuah tongkat. Kemper kemudian berbicara tentang betapa dia sangat gembira karena berbohong kepada keluarganya tentang nasib hewan peliharaan kesayangan mereka. Beberapa tahun kemudian, Kemper membunuh kucing keluarganya sekali lagi. Kali ini dia mengaku melakukannya karena kucing itu lebih menyayangi adiknya daripada dirinya. Dia cemburu sehingga dia menyiksa dan membunuh binatang itu. Dia kemudian menyimpan bagian tubuh yang terpotong-potong sebagai pengingat akan kekejamannya. Ibunya akhirnya menemukan bangkai tersebut di lemari dan menyingkirkannya. Tapi tidak tahu kenapa bisa ada bagian-bagian organ hewan yang membusuk di lemari putranya. Itu membuat Clarnell memutuskan untuk mencari bantuan untuk putranya. Seperti Richard Ramirez yang juga seorang serial killer yang dijuluki Night Stalker, Ed Kemper mengalami 2 pengalaman traumatis yang hampir menyebabkan kematian atau Near Death Experience (NDA) sebagai seorang anak kecil. Kakak perempuannya pernah mencoba mendorongnya di depan kereta yang sedang berjalan. Dan kakaknya ini lebih heboh lagi ketika dia berhasil mendorong ke kolam yang dalam di mana Kemper hampir saja tenggelam dan mati. Apakah pengalaman mendekati kematian dini berdampak pada seseorang yang menjadikannya pembunuh berantai? Itu belum dapat dipastikan ya. Tapi ini adalah kesamaan yang menarik antara kedua monster tersebut. Orang tua Ed Kemper bercerai pada tahun 1957. Kemper berusia 9 tahun pada waktu itu. Dia sangat dekat dengan ayahnya sehingga bocah laki-laki itu hancur ketika dia dipaksa pindah ke Helena, Montana bersama ibunya yang kejam dan kasar. Ayah Kemper adalah seorang dokter hewan pada Perang Dunia II yang juga mengalami kekerasan, peristiwa yang mengubah hidupnya selama masa perang sebagai penguji senjata nuklir. Ayah Ed Kemper tahu istrinya bisa benar-benar menjadi monster. Dia pernah mengatakan misi bunuh diri di masa perang dan pengujian bom atom tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tinggal bersamanya. Bahwa dia memperlakukannya dengan cara yang membuatnya merasa lebih buruk daripada waktu perang. Sebagai pria dewasa, lebih dari 396 hari pertempuran di medan perang, bahwa ayah Kemper ini adalah orang yang sangat kuat, sangat tangguh. Namun, ketika berpisah, dia menyerah dan membiarkan istrinya membawa anak-anaknya jauh dari satu-satunya rumah yang mereka tahu. Ed Kemper muda menderita di tangan ibunya yang kasar, neurotik, dan alkoholik. Dia terus-menerus meremehkan, mengolok-olok, dan meneror bocah itu. Dia membuatnya tidur di ruang bawah tanah yang dingin karena dia bilang dia takut Kemper akan menyakiti saudara perempuannya. Dan dia menolak untuk memanjakan anak laki-laki itu.
Kata-kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang ibu seringkali keluar dari mulutnya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada wanita yang menginginkannya karena dia sama seperti ayahnya. Ayah yang sama yang dipuja Kemper waktu masih muda. Setelah hampir setiap hari menderita pelecehan di tangan ibunya selama 5 tahun yang panjang, Kemper melarikan diri kembali ke California untuk bersama ayahnya lagi. Kemper tinggal bersama ayahnya untuk waktu yang singkat. Namun kehadiran Kemper membuat ayahnya sulit menikmati kehidupan barunya. Dan dia telah menikah lagi dan memiliki anak dari istri barunya. Kemudian Kemper dikirim ke North Fork, pegunungan di California untuk tinggal bersama kakek nenek dari pihak ayahnya. Tidak lama kemudian ketegangan di rumah kakek neneknya menjadi terlalu berat untuk dihadapi Kemper. Pada 27 Agustus 1964, saat Kemper baru berusia 15 tahun, Kemper berdebat dengan neneknya. Neneknya memintanya untuk berhenti membunuh burung. Hal ini membuat Kemper marah, menyebabkan dia mengamuk dan mengambil senapan kaliber 22 yang diberikan kakeknya untuk berburu. Kemudian dia menembak neneknya sekali di kepala dan 2 kali di punggung. Beberapa laporan menyatakan ada beberapa luka tusukan postmortem di tubuh wanita tersebut. Tanda yang jelas dari kemarahan yang muncul di benak Edmund Kemper muda. Kemper belum selesai dengan pembunuhan pertamanya. Dia menunggu kakeknya pulang dan menembaknya di jalan masuk rumahnya. Dia kemudian mengatakan dia hanya membunuh kakeknya agar kakeknya tidak sedih saat menemukan istrinya yang sudah meninggal. Dan dia tidak yakin apa yang harus dilakukan setelah membunuh kakek neneknya. Jadi dia menelpon ibunya. Tentunya dengan kekejamannya, dia akan menjadi orang yang tepat untuk dihubungi ketika mencari solusi apa yang harus dilakukan setelah melakukan pembunuhan brutal pertamanya. Ibunya menyarankan anak itu untuk menelpon polisi dan menunggu mereka tiba. Ed Kemper didiagnosis menderita skizofrenia paranoid oleh psikiater pengadilan sebelum dijatuhi hukuman ke California Youth Authority dan ditempatkan di unit kriminal rumah sakit khusus gangguan jiwa di negara bagian Atascadero. Psikiater merasa pembunuhan yang dilakukan Kemper kepada kakek neneknya adalah cara Kemper untuk membalas orang tuanya atas penolakan ayahnya dan pelecehan yang dilakukan oleh ibunya. Selama di rumah sakit, kelompok psikiater lain melakukan serangkaian tes mereka sendiri. Mereka merasa Kemper sama sekali bukan penderita skizofrenia paranoid. Tes yang diberikan kepada Kemper menunjukkan bahwa dia menunjukkan tidak ada gangguan pikiran, tidak ada ekspresi delusi atau halusinasi, dan tidak ada bukti pemikiran yang aneh-aneh. Ini semua adalah ciri-ciri diagnosis skizofrenia paranoid ya. Kemper malah didiagnosis memiliki gangguan sifat kepribadian tipe pasif agresif. Awalnya IQ Kemper diuji pada 136. Kemudian ia diuji ulang dan memiliki IQ sebesar 145. Dia bekerja untuk membuat dirinya disayangi staf di rumah sakit tersebut, dan akhirnya mendapatkan kemampuan untuk melakukan tes psikiatri pada pasien lain, seperti John Wayne Gacy. Kemper menjadi anggota JASIS saat dirawat di rumah sakit. Saat memberikan tes kepada narapidana lain, Kemper belajar bagaimana melakukan tes untuk memastikan hasil tes yang diinginkannya. Ia juga memperoleh pengetahuan dari bekerja dengan para pelaku asusila di rumah sakit. Misalnya, Kemper belajar bahwa yang terbaik adalah membunuh seseorang wanita setelah memperkosanya agar tidak meninggalkan saksi. Pada ulang tahunnya yang ke-21, Kemper dibebaskan bersyarat dari rumah sakit Atascadero. Dia dibebaskan dan diserahkan kepada ibunya, walaupun ada rekomendasi dari psikiater. Dia selanjutnya berhasil merayu petugas pembebasan bersyarat agar catatan remajanya dihapus secara permanen dalam beberapa tahun setelah pembebasan bersyaratnya. Ini berarti tidak ada catatan resmi tentang pria ini yang telah melakukan tindakan keji terhadap keluarganya sendiri. Setelah menghabiskan beberapa waktu tinggal bersama ibunya, Kemper pindah dengan seorang teman di Alameda. Ibunya masih sangat mengganggu dalam kehidupannya dengan panggilan telepon yang hampir sepanjang waktu. Kemper mulai bekerja untuk Departemen Jalan Raya dan bertunangan dengan seorang siswi sekolah menengah berusia 16 tahun. Dengan uang ganti rugi kecelakaan sepeda motor yang terjadi kepadanya, Ed Kemper membeli sebuah mobil Ford Galaxy 1969 berwarna kuning. Pada saat mengemudi dengan kendaraan inilah Kemper mulai memperhatikan sejumlah pejalan kaki. Kebanyakan mahasiswa yang kebetulan adalah wanita muda. Hal ini menyebabkan dia mulai merencanakan pembunuhannya, termasuk mengumpulkan pisau, selimut, tas, dan borgol.
Dia mengklaim telah mengambil dan mengantar lebih dari 150 wanita muda selama ini. Kemper tidak membunuh siapapun sampai dorongan seksualnya yang kasar mengambil alih. Kemper menyebut dorongan ini sebagai Little Zeppelin, dan dia segera mengikuti dorongan tersebut. Ed Kemper mulai bertindak berdasarkan dorongan gilanya pada awal musim 1972. Selama 11 bulan, Kemper mengambil tumpangan wanita dan membunuh mereka. Korban Ed Kemper kebanyakan adalah mahasiswi muda. Dia membawa mayat-mayat itu kembali ke rumahnya, di mana dia memotong-motong mereka dan melakukan tindakan bercocok tanam dengan kepala dan tubuh yang sudah terpisah. Kemper sering membunuh setelah menjadi korban kekerasan ibunya. Setelah mewawancarai Kemper, psikiater percaya bahwa dia menggunakan korban perempuan muda sebagai pengganti ibunya, orang yang sangat ingin dia bunuh. Pasangan korban pertama Kemper adalah Mary Ann Pesci dan Anita Lucchesa pada tanggal 7 Mei 1972. Kedua gadis berusia 18 tahun itu sedang menumpang dalam perjalanan ke Stanford University ketika Kemper menawari mereka tumpangan. Mengingat apa yang telah dia pelajari tentang tidak meninggalkan saksi, Kemper memborgol Pesci dan mengunci Lucchesa di dalam mobil. Dia kemudian menikam dan mencekik setiap gadis satu persatu. Kemudian dia menempatkan kedua gadis di bagasi mobilnya dan pergi ke apartemennya. Dan kemudian si Kemper ini melakukan kegiatan ahem-ahem dengan mayat-mayat gadis itu. Mengambil foto-foto yang tidak senonoh dan memutilasi kedua tubuh wanita tersebut. Setelah selesai dengan hobi kotornya itu, dia membuang kepala gadis itu ke jurang. Dan mayat-mayat itu dibuang di dekat dia membuang kepala tersebut. Ketika kepala Anna Pesci ditemukan pada Agustus berikutnya, pencarian ekstensif gagal menemukan mayat atau kepala Anita Lucchesa. Kemudian seorang siswa dari Korea, Aiko Ko, yang masih berusia 15 tahun, adalah korban Kemper berikutnya. Pada 14 September 1972, Ko memutuskan untuk menumpang pulang ke rumah setelah kelas dansanya karena dia ketinggalan bus. Setelah mengemudi ke daerah perhutanan, seperti yang dia lakukan dengan pembunuhan pertamanya, Kemper tanpa disadari mengunci diri di dalam mobilnya setelah mengacukan pistol ke Ko. Aiko Ko membiarkan Kemper kembali ke mobilnya meskipun dia menodongkan pistol. Dia kemudian mencekiknya sampai dia kehilangan kesadaran. Kemudian dia memperkosa gadis itu dan kemudian membunuhnya. Kemudian Kemper membawa tubuhnya kembali ke apartemennya. Sesampainya di sana, dia memotong-motong tubuhnya dan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada dua korban wanita pertamanya. Mayatnya tidak ditemukan meskipun orang tuanya berusaha keras untuk menemukannya. Ed Kemper mendapatkan julukan Co-Ed Killer karena korban-korbannya adalah mahasiswi muda. For your information aja ya, ibu Ed Kemper ini bekerja di universitas di kota tersebut. Dan buat yang belum tahu aja, Co-Ed adalah kepanjangan dari College Educational. Pada tanggal 7 Januari 1973, Cindy Scull dibunuh dan dipotong-potong setelah menerima tumpangan dari Kemper. Dia membawa tubuhnya kembali ke rumah ibunya di mana dia memotong-motongnya dan melakukan hal yang menjijikkan dengan mayatnya. Ada beberapa peringatan yang dikeluarkan sebenarnya oleh pemerintah kepada masyarakat waktu itu, yaitu jangan menumpang dari mobil tanpa stiker universitas di jendela. Sialnya, mobil ibu Ed Kemper memiliki stiker tersebut. Kemper, terlepas dari postur tubuhnya, dia tampak seperti orang yang biasa saja, sopan dan sangat normal dan sangat sederhana. Rosalind Thorpe dan Alison Liu menjadi korban Kemper pada tanggal 5 Februari 1973. Kemper harus membunuh setelah pertengkaran yang buruk dengan ibunya. Ed Kemper melakukan hal yang berbeda dari modus biasanya. Kali ini, dia mengeksekusi di dalam mobilnya sebelum kembali ke rumah ibunya untuk menyelesaikan kebiasaannya yang sakit. Kemudian, pembunuhan terakhir Kemper memungkinkan dia untuk membalas dendam yang dia cari sepanjang hidupnya. Pada malam 20 April 1973, Kemper memasuki kamar ibunya di mana dia menemukan ibunya sedang duduk di tempat tidurnya dan sedang membaca sebuah buku. Ibunya bertanya, "Saya kira kamu ingin duduk sepanjang malam dan mengobrol." Kemudian Kemper menjawab, "Tidak, selamat malam." Kemudian dia langsung meninggalkan kamar dan menunggu ibunya tertidur sebelum kembali
ke kamar dan menggorok lehernya dan memukulnya dengan palu berkali-kali. Dia mengulangi aktivitas yang biasa dia lakukan dengan korbannya dan kemudian melakukan tindakan asusila dengan kepala yang terpenggal. Hanya saja kali ini itu adalah kepala ibunya sendiri. Setelah dia selesai dengan tindakan seksnya yang sakit itu, dia menggunakan kepala ibunya sebagai papan panah, meletakkan kepala itu di rak buku dan meneriakinya selama 1 jam penuh. Dan kemudian memotong lidahnya dan dia buang ke tempat pembuangan sampah. Dia kemudian memperkosa apa yang tersisa dari ibunya, menyembunyikannya di lemari dan pergi keluar untuk minum, ya seperti nggak terjadi apa-apa. Kemper masih jauh dari selesai malam ini. Dia menelpon sahabat ibunya yaitu Sally Hallett dan mengundangnya untuk makan malam bersama. Nggak lama kemudian dia mencekiknya, memenggalnya, dan kemudian menghabiskan malam itu dengan mengotori tubuhnya yang tanpa kepala. Setelah dia selesai dengan tubuhnya, dia memasukkannya ke dalam lemari. Ed Kemper telah selesai dengan tujuan hidupnya. Tidak lama setelah menyembunyikan mayat Sally Hallett, dia menelpon kepolisian, mengakui membunuh ibu dan temannya. Sama seperti pembunuhan kakek neneknya, dia kemudian menunggu polisi datang. Kemper menghadapi 8 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dan dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri 2 kali sambil menunggu persidangan berlangsung. Sementara pengacara Kemper mencoba mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Psikiater yang ditunjuk pengadilan menganggap Kemper waras. Meskipun Kemper pernah mengakui tindak kanibalisme yang kemudian ditarik kembali oleh Kemper. Kemper meminta hukuman mati dengan penyiksaan. Namun California memiliki moratorium hukuman mati selama waktu itu. Dia menerima 7 tahun untuk hidup untuk setiap hitungan pembunuhan tingkat pertama. Alih-alih penjara, Kemper dikirim ke fasilitas medis California. Pada usia 69 tahun, Edmund Kemper masih menjadi penduduk California Medical Facility. Dia hidup di antara populasi umum dan dikatakan sebagai tahanan yang teladan. Dia pertama kali memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 1979. Dia ditolak pembebasan bersyarat pada tahun 1979, 1980, 1981, dan 1982. Setelah penolakan itu, Kemper menunggu haknya untuk sidang pembebasan bersyarat, menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada yang akan memberinya pembebasan bersyarat. Mungkin Kemper adalah salah satu dari orang-orang yang benar-benar berkembang ya di dalam penjara yang terbatas tersebut. Kemudian dia melewatkan sidangnya pada tahun 2017. Kemper tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat lagi sampai tahun 2024. Buat kalian yang memiliki perasaan atau dorongan aneh pada diri kalian atau sesuatu yang tidak wajar, pikiran-pikiran aneh, tolong segera hubungi pihak-pihak terkait. Ya, kalau kalian butuh ngobrol-ngobrollah dengan teman kalian, ngobrollah dengan psikiater. Karena penyakit mental seperti ini tidak akan baik jika dibiarkan bebas liar berkembang di diri kita. Tidak baik untuk kita dan tidak baik untuk masyarakat umum. Namanya mental illness atau mental disorder adalah mental issue, dan itu bukanlah hal yang normal. Dan buat kalian yang memiliki anak, perlakukanlah mereka dengan baik. Jangan ubah mereka menjadi monster yang mengerikan di masa depannya. Sekian dari gue, sampai jumpa.